Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Baik. Jadi hari ini kita akan melakukan catatan observasi untuk nanti saya akan mengamati ketika proses pembelajarannya nantinya Pak akan lakukan di kelas nanti. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas dan juga sebagai kesiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri agar melahirkan pembelajaran yang terbaik bagi Bapak. Oke. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran nanti di kelas ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tahu dari Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran di kelas nanti? Oke, baik Pak, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan yang berbeda-beda di sekitar kita. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat membuat gambar yang menarik berdasarkan pilihan peserta didik. Jadi ada 3 tujuan. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran. Mungkin area pengembangan yang Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran nanti apa saja? Oke, baik. Untuk area pengembangan dalam proses pembelajaran ini ada 2. Yang pertama itu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Pengetahuan ini peserta didik dapat mengenal tentang jenis hewan, lalu mengetahui bahwa banyak jenis hewan yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keterampilan. Peserta didik dapat membuat gambar sesuai gambar yang dipilih oleh peserta didik. Jadi ada 2 aspek yang dikembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya adalah mengenal beragam jenis hewan, lalu di bagian keterampilannya membuat bentuk sesuai dengan keinginan. Oke, Pak. Apa rencana yang Bapak terapkan di dalam pembelajaran? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran. Oke, baik. Untuk strategi pembelajaran yang bisa digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kesiapan belajar siswa. Lalu model pembelajaran menggunakan model PBL. Ya. Teknik penugasan, presentasi, dan diskusi. Oke, jadi strateginya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan melihat kesiapan belajar, kelompok belajar yang sedang, menengah, dan rendah. Lalu model pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Metodenya penugasan, diskusi, dan presentasi. Mungkin apa media yang dilakukan nanti di dalam kelas? Media yang dipakai itu gambar, dan materi ajar. Jadi ada gambar, terus gambar ajar yang disiapkan. Oke, baik. Mungkin kapan dilakukan ini?
kelas nanti jadwal yang nantinya dilakukan Pak. Minggu depan. Minggu depan di kelas 3. Di kelas 3. Oke, baik. Jadi nantinya minggu depan di kelas 3 kira-kira jam pertama atau Jam pertama. jam pertama. Ya. Oke. Jadi nanti minggu depan jam pertama di kelas 3 saya akan mengunjungi dan mencatat melakukan observasi, tetapi setelah selesai observasi kita akan melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi nanti bersama dengan ibu pengajar praktik. Baik, mungkin ini persiapan percakapan pra observasi yang nantinya Bapak lakukan. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita siang ini? Terima kasih. Hal positif yang saya dapat dari kesempatan ini yaitu sebagai guru mungkin bisa mempersiapkan segala sesuatu yang akan diobservasi nanti. Misalnya model pembelajaran, lalu strateginya bagaimana, tekniknya bagaimana, itu menjadi kesiapan saya. Oke, baik, luar biasa ya Pak. Jadi dengan kita melakukan percakapan pra observasi ini, kemudian Bapak sudah mengetahui langkah-langkah atau strategi pembelajaran apa yang nanti dilakukan, media apa yang digunakan, dari metode apa yang digunakan. Mungkin hanya itu saja. Sampai jumpa di minggu depan di kelas 3. Mudah-mudahan pembelajaran dapat berjalan lancar dan aman ya. Oke. Terima kasih banyak. Selamat siang dan sampai jumpa. Pagi semuanya. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Kamu sudah berdoa hari ini atau belum? Sudah berdoa atau belum? Belum. Kalau belum, kita berdiri dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang apakah semua hewan itu sama. Apakah semua hewan itu sama? Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya mau cek kehadiran kamu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Berapa orang tidak hadir? 2 ya? Oke. Dan hari ini kita belajar tentang apakah semua hewan itu sama ya? Dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita. Jadi setelah pembelajaran ini kamu dapat mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita. Lalu yang berikut, mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan yang berbeda-beda di sekitar kita. Jadi setelah pembelajaran ini kita dapat mengenal berbagai hewan yang berbeda
di sekitar kita. Jadi ada tujuan pembelajaran, yaitu kita mengenal beberapa hewan yang berbeda di sekitar kita. Oke, baik. Setelah kita mengenal tujuan pembelajaran kita hari ini, tadi pagi saya dari Tone menuju ke Masira. Dalam perjalanan saya menemukan seekor ular. Yang melewati di depan saya. Ular itu bergerak ya. Dia melewati di depan saya. Nah, saya berjalan lanjut. Setelah itu saya menemukan seekor tokek yang berada di atas pohon. Tokek berada di atas pohon. Nah, tokek itu mulai memanjat pohon itu, sedangkan ular itu melangkah bergerak. Maka di bawah. Nah, dengan demikian materi kita hari ini perbedaan setiap hewan. Apakah hewan di antara di sekitar kamu? Apakah ada perbedaan atau tidak? Misalnya, coba, kapan bisa menjawab? Di sekitar kita, apakah ada perbedaan di antara hewan atau tidak? Ya? Ada? Contohnya seperti apa? Contohnya anjing dan kambing. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai perbedaan. Anjing memiliki telinga, kambing juga memiliki telinga. Itu persamaan atau kemiripan. Anjing tidak memiliki tanduk, sedangkan kambing memiliki tanduk. Itu namanya apa? Perbedaan. Bisa paham kegiatan kita hari ini, yaitu perbedaan setiap makhluk hidup. Bisa paham? Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau kamu sudah paham, berarti sekarang kita membentuk kelompok. Kita membentuk kelompok diskusi. Ya. Diskusi ya. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup itu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda. Ada yang mempunyai anggota tubuh yang berbeda. Ada juga memiliki kemiripan anggota tubuh, yaitu misalnya mata. Cara bergeraknya juga berbeda sesuai anggota tubuhnya. Bisa paham ya? Oke, baik. Sekarang kita bentuk kelompok. 3 kelompok diskusi. Yang di sana bisa bergabung di antara ini. Baca pertanyaan apa yang ada di dalam lembar ini, lalu kamu jawab. Setelah jawab, baca hasil diskusi kamu di depan. Bisa? Bisa? Oke. Terus nama di sini. Jawab pertanyaan itu, jawabannya di sini.
baik. Sudah? Sudah? Sudah dapat dua? Oke, kembali ke tempat. Sekali lagi teman-teman. Sekarang saya mau bertanya kamu. Apakah kegiatan kita pada hari ini tentang materi ini menarik atau tidak? Menarik atau tidak? Menarik atau tidak? Sekarang kamu bisa sebutkan, apakah bisa sebutkan perbedaan setiap struktur anggota tubuh hewan? Misalnya pada kucing dan ayam. Siapa bisa menjawab? Perbedaan antara kucing dan hewan. Perbedaannya apa saja? Ya. Sayap, apa lagi? Kaki. Ya. Bulu, apa lagi? Mulut. Ya, itu perbedaan antara kucing dan hewan. Kemiripannya apa saja? Iya. Kaki itu dia memiliki, pada ayam memiliki 2 kaki, pada kucing memiliki 4. Itu perbedaan. Nah, kemiripannya pada ayam dan kucing itu memiliki kedua mata. Bisa paham? Oke, baik. Kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Penugasan tugas pulang dan gambarkan salah satu hewan menurut kamu. Lalu sebutkan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu gambar tersebut. Bisa sekali. Bisa. Oke. Bisa? Bisa? Pak. Oke, baik. Sekarang kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita lanjut. Ingat tugas itu, pulang dan gambarkan salah satu hewan sesuai dengan kemauan kamu. Lalu tuliskan struktur anggota tubuh pada hewan yang kamu gambar tersebut. Bisa paham? Baik, kegiatan kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Bapa dan Yesus, amin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sekali. Baik ya? Ya. Oke, baik. Bapak, jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan sedikit terkait dengan pasca observasi yang sudah Bapak lakukan kemarin. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, saya mau tahu bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Sebagai seorang guru mungkin ya sudah jadi tugas pokok. Jadi ketika observasi rasa senang gembira. Rasa senang ya, gembira ya. Oke. Jadi walaupun baru pertama kali tapi sudah bisa menguasai pembelajaran di kelas. Saya ingin tahu fokus pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin. Bisa diceritakan Fokus pengembangan pembelajaran di kelas ya, itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan.
hal yang dikembangkan adalah mengenal ragam jenis hewan, juga ada pengetahuan, lalu mengetahui perbedaan dan kemiripan di tiap hewan tersebut. Pada keterampilan, siswa dapat menggambarkan salah satu jenis hewan berdasarkan keinginan mereka. Jadi ada dua aspek pengembangan di situ ya. Ada pengetahuan itu berkaitan dengan keberagaman dan kemiripan makhluk hidup atau hewan, dan juga di bagian keterampilan itu berkaitan dengan bagaimana siswa menggambar hewan sesuai dengan keinginan mereka. Oke, baik. Jadi di dalam pembelajaran itu, apakah Bapak sudah merasakan sudah berhasil atau belum? Pada proses pembelajaran tersebut, sebagian banyak siswa yang sudah berhasil menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan, lalu menyebutkan perbedaan setiap hewan satu dengan yang lain. Ada juga ya, sedikit satu dua orang yang belum. Jadi ada sebagian siswa yang belum bisa menyebutkan keberagaman dan kesamaan. Ada juga siswa yang belum bisa menggambarkan hewan pilihannya, walaupun dipilih oleh siswa tersebut. Oke, baik. Berarti ada hambatan itu ya, kekurangan di situ. Mungkin apa yang terjadi sampai mereka kemudian ada siswa yang belum memahami perbedaan antara hewan dan juga kurang mampu dalam menggambar. Sisi pengetahuan, ada siswa yang belum bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan dikarenakan siswa tersebut belum atau kurang dalam mengikuti proses kegiatan tersebut, belum fokus pada kegiatan pelajaran tersebut. Iya, jadi masalahnya itu beberapa siswa mungkin kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran itu, sehingga akhirnya mereka kurang memahami pembelajaran tersebut. Mungkin nanti berencana untuk memperbaikinya seperti apa? Kebaikan untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka saya sebagai seorang guru melakukan menjelaskan kembali tentang materi tersebut dan melakukan remedial. Ya, jadi melakukan remedial dan menjelaskan lebih detail lagi ya nantinya di pembelajaran nanti. Dari kedua hal ini yang lebih diprioritaskan di mana? Apakah harus terlebih dahulu dilakukan remedial atau penjelasan yang lebih mendalam? Penjelasan untuk menjelaskan kembali materi yang kemarin. Jadi menjelaskan kembali materinya baru dilakukan remedial. Ya. Oke. Kemarin saya sudah saksikan secara baik praktek pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Saya lihat di situ aspek-aspek yang dilakukan itu adalah pengetahuan keterampilan. Di situ guru sudah menjelaskan tentang perbedaan pada hewan. Itu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan bagaimana peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan percaya diri, dan juga strateginya juga ada diskusi. Jadi
ada tanya jawab dan juga dilakukan refleksi. Itu sudah dapat semua, saya sudah menemukan di dalamnya. Namun ada satu dua catatan ketika saya melihat kemarin, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat dalam berdiskusi. Itu apa yang mempengaruhi mereka sehingga mereka kurang aktif dalam berdiskusi? Keterlibatan dalam diskusi atau keaktifan dalam diskusi itu, yang salah satunya yang mempengaruhi mereka adalah mengganggu teman, teman. Tidak fokus pada pembelajaran yang diberikan, suka mengganggu gitu. Jadi mungkin masalahnya mereka saling mengganggu. Itu penyebabnya apa? Apakah memang kelompoknya terlalu besar, ataukah pembelajaran itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka? Mungkin salah satunya itu ya. Salah satunya adalah jumlah kelompoknya besar. Ya. Lalu kurang sesuai dengan minat belajar siswa. Oke. Berarti apa ya? Bapak harus persiapkan itu. Dan juga yang kedua itu adalah yang saya lihat itu adalah Bapak belum melakukan penilaian pada saat diskusi sedang berlangsung. Jadi observasi penilaian pada saat diskusi itu belum dilakukan, saya lihat. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga ataukah memang disiapkan tapi tidak turun ke kelompok disiapkan. Jadi disiapkan. Baik. Kalau kita lihat aktivitas pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan, tujuan yang hendak dicapai tadi sudah disampaikan. Ukuran keberhasilannya bagaimana Pak soal pengetahuan dan keterampilan? Ya, keberhasilan siswa seperti saya jelaskan tadi bahwa melalui refleksi lebih banyak siswa yang bisa membedakan salah satu hewan dengan hewan yang lain. Ada 1-2 siswa yang banyak. Pendukungnya yang mendukung dalam ukuran keberhasilan itu. Yang pertama pada proses diskusi, lalu evaluasi, refleksi. Kira-kira dari kekurangan-kekurangan tadi mau ditindaklanjuti kira-kira kapan ya? Dalam minggu ini, minggu depan. Minggu depan ya dilakukan perbaikan dalam tadi ketika kegiatan pembelajaran lagi berkaitan dengan siswa kurang aktif ya. Terus dilakukan penilaian pada saat diskusi. Jadi mungkin minggu depan sudah nanti pembelajaran kali berikutnya. Ya.
yang berikut bisa dilakukan. Oke, baik. Mungkin kita sudah sampai di penghujung diskusi pasca observasi kita ini. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Baik, terima kasih Pak. Dengan percakapan kita siang ini, yang saya dapatkan adalah menjadi seorang guru tentunya punya kekurangan. Dengan kegiatan ini maka saya bisa mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya dalam proses pembelajaran. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi dari kegiatan pasca pra-observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi ini yang kemudian Pak Mikel bisa tahu kelemahan-kelemahan di dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi dari persiapan pasca pelaksanaan dan pra ini ya, bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik, lalu mungkin lakukan observasi seperti ini tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Mungkin kurangnya di mana nanti akan diperbaiki dan lebihnya di mana yang nantinya akan ditingkatkan. Oke, luar biasa Pak Mikel sudah bersama-sama dengan saya untuk melakukan diskusi pasca observasi siang hari ini.